Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nyamuk, ya. Sebelumnya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan tetap bersemangat dalam pembelajaran ini. Ini kita akan membahas tentang nyamuk. Ini adalah fosil nyamuk, ya. Fosil nyamuk, dan ini nyamuk sekarang. Jadi yang teori Darwin itu tentang evolusi daripada nyamuk, daripada makhluk hidup itu terpatahkan salah satunya dengan ini, gitu ya. Salah satu dengan ini karena nyamuk zaman dahulu yang 1400 tahun yang lalu sama dengan nyamuk yang sekarang. Ini pembuka aja ya. Kita lanjut. Nah, ini nyamuk ini serangga golongan Ordodiptera, ya. Kemarin mungkin Pak Hajimi sudah menyampaikan tentang ordo, kelas dan sebagainya, ya. Nanti kalian baca sendiri. Nah, ini nyamuk ini serangga yang memiliki 2 sayap yang bersisik, ya. Mampu mengepak sampai 1000 kali per menit. Ya, tubuh langsing, mempunyai 6 kaki. Nah, serangga itu mempunyai 6 kaki, 3 pasang, ya. Jadi 6 kaki. Jadi ukuran nyamuk itu juga berbeda-beda satu sama yang lain, satu dengan yang lain. Jadi jarang melebihi dari 15 mm, tapi ada, ya. Tapi itu ada salah satu yang besar itu nanti kita juga bahas, ya. Nah, ini fosil nyamuk. Maaf, tadi saya bilang 1400, ternyata 35 juta tahun yang lalu. Ya, 35 juta tahun yang lalu itu sama dengan yang sekarang. Nah, ini daur hidup nyamuk Aedes. Sebenarnya sama daur hidup nyamuk Aedes dengan nyamuk yang lain. Minggu lalu kita sudah pada slide yang lalu kita sudah sudah membahasnya, kan. Nyamuk ini mempunyai daur hidup atau siklus hidup yang sempurna, metamorfosis sempurna, ya, telur, larva, pupa, dan dewasa. Ini jadi fase perkembangannya itu sungguh sangat menakjubkan, ya. Jadi dari telur diletakkan pada daun yang lembab atau setengah kering, ya, di kolam. Jadi nyamuk itu di bagian perutnya juga mempunyai reseptor, ya, untuk mengetahui suhu dan kelembaban untuk meletakkan telurnya itu harusnya di mana, gitu, ya. Jadi untuk telur nyamuk Aedes ini dia itu dapat bertahan berbulan-bulan dalam keadaan kering, ya, jadi bisa disimpan. Jadi waktu kemarau dia meletakkan telurnya sedikit di atas air, nanti airnya menyusut, tidak hujan berbulan-bulan. Nanti kalau hujan lalu dia tinggi airnya, kemudian terkena telur itu, maka telur itu akan menetas, ya. Ini morfologinya mungkin Pak Hajimi sudah menyampaikan tentang morfologi dari serangga. Ada filum, kelas, ordo, famili, genusnya, ya, Aedes, spesiesnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kita lanjut supaya kalian bisa membedakan mana Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini disebut juga dengan black white, ya, black white mosquito. Ini tubuhnya ditandai dengan pita atau garis-garis putih. Jadi sebenarnya dia tuh hitam, tapi ada garis-garis putih atau pita pada seluruh tubuh dan kakinya. Ini yang paling khas dari nyamuk Aedes, ya. Jadi di sini siklusnya sudah kita bahas tadi, ya, telur, larva, pupa, dewasa, termasuk metamorfosis sempurna. Nah,
Ini kita bahas dulu tentang larva. Larvanya larva daripada nyamuk Aedes aegypti. Di sini dia ada kepala, ini toraksnya, kemudian ini segmennya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada segmen sampai 8 ya. Nah, di segmen ke-8 ini ada sisir namanya. Sisir ya, atau comb ya. Bahasa Inggrisnya comb. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini kalau diambil salah satu sisirnya, dia bentuknya seperti ini. Seperti trisula ya. Ada duri lateralnya, duri sampingnya. Ini punya Aedes aegypti. Tetapi yang punya Aedes albopictus, dia seperti kelau. Ini seperti kuku. Ya, seperti kuku. Itu untuk membedakan larvanya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Tetapi untuk membedakan jantan dan betinanya belum bisa. Di nyamuk nanti. Nah, kemudian di sini yang terpenting adalah ada sipon. Nah, di sipon ini untuk membedakan larva Aedes ataukah larva kulek ataukah larva Mansonia atau Anopheles dari sifonnya ya, dari sifonnya. Nah, sifon untuk Aedes ya, untuk Aedes aegypti ataupun albopictus itu sama, dia lebih kelihatan gemuk dan pendek ya, kelihatannya gemuk. Nanti bisa kita bedakan dengan larva yang lainnya. Kita lanjut. Nah, ini perilaku nyamuk Aedes aegypti itu tempat untuk mencari makannya atau feeding place ya, tempat mencari makan, tempat untuk mendapatkan makan, bersifat diurnal. Diurnal itu dia mencari makannya di pagi hari dan siang hari ya. Jadi nyamuk betina ini menghisap darah ya, tetapi nyamuk jantan itu tidak. Nah, ini nyamuk betina menghisap darah ini untuk memperoleh asupan protein, sebenarnya untuk perkembangbiakan telurnya ya. Jadi di protein antara lain prostaglandin yang diperlukan untuk proses pematangan telurnya. Ya, ingat ya, prostaglandin, protein. Ini prostaglandin ini salah satu nama protein. Ini diperlukan untuk proses pematangan telurnya. Nah, kalau yang jantan itu dia sumber energinya dari nektar, sari-sari tumbuhan ya. Atau kalau di rumah itu kadang dia minum sisa-sisa air gula atau ada buah gitu. Dia nemplok di situ. Tapi yang betina juga tidak menutup kemungkinan dia meminum ini untuk energinya gitu ya. Nah, ini tempat istirahatnya atau resting place-nya. Tempat istirahat nyamuk betina itu beristirahat 2-3 hari setelah menghisap darah ya. Capek juga dia menghisap darah juga untuk memberikan kesempatan untuk darah diproses oleh tubuhnya untuk pematangan telurnya tadi. Setelah itu pematangan setelah 24 jam kemudian dia menghisap darah lagi ya. Jadi kalau biasanya, jadi jangan heran ada nyamuk gendut tapi kok pas dipukul warnanya coklat gitu. Nah, dia sebenarnya 2-3 hari yang lalu sudah menghisap darah gitu. Lalu beristirahat di tempat gelap, lembab, tersembunyi di rumah atau di bangunan, termasuk di kamar tidur, lemari baju bergantung, kamar mandi, kamar kecil. Makanya untuk untuk membersihkan nyamuk penyebab DBD itu dia biasanya bukan nyamuk penyebab DBD ya, nyamuk penyebar DBD itu biasanya dilarang pakaian-pakaian bergantung. Tapi itu sangat susah ya, sangat susah karena biasanya kita itu
pergi sebentar dengan baju yang bagus, bukan baju dinas di rumah gitu ya. Nah, pergi sebentar kemudian balik lagi, bajunya kan belum kotor, kemudian digantung. Itu sudah kebiasaan ya, manusia di mana-mana seperti itu. Kemudian digantung, atau belum sempat nyuci itu digantung. Nah, itu sangat suka sekali nyamuk Aedes ini untuk memberikan tempat dia beristirahat, bersembunyi gitu ya. Nah, jalan satu-satunya adalah menyiapkan lemari khusus ya, entah lemari apa, lemari kayu, kalau lemari plastik khusus untuk menggantung pakaian-pakaian yang sudah dipakai. Nah, ya. Jadi jalan satu-satunya seperti itu. Tapi sangat jarang ya ada di rumah-rumah, tapi tidak menutup kemungkinan seperti itu gitu. Ya. Tapi inilah kesukaan nyamuk, dia suka sekali ada aroma-aroma tubuh manusia, ya, aroma-aroma terapi gitulah. Kemudian yang ketiga, tempat berkembang biaknya atau breeding place-nya. Ini tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti dapat tempat penampungan air, termasuk kaleng bekas. Dia airnya sukanya yang itu ya, yang bersih gitu ya, yang tidak terkontak dengan tanah, ya, tidak terkontak dengan tanah. Ya, seperti air hujan atau air ledeng yang sudah lama gitu, maksudnya air ledeng yang sudah mengendap lama. Kalau yang baru sih dia tidak mau gitu ya. Jadi air ledeng yang sudah mengendap lama atau air ledeng yang udah bercampur air hujan, nah itu dia mau ya, saya di rumah itu pakainya air ledeng ya. Jadi air hujan itu saya hanya punya satu penampungan ya, penampungan itu juga untuk cuci juga, untuk ngepel kadang ya. Jadi di kamar mandi semua itu air ledeng. Jadi dia tidak senang itu, karena air ledeng itu sehari lalu ganti terus, nampung lagi. Jadi tidak ada di bak mandi saya dia jentik gitu, enggak ada. Dia enggak suka bertelur di situ, karena dia air ledeng itu mungkin masih ada kaporit dan sebagainya ya, hingga dia tidak senang. Jadi kesenangan dia ini diperindukan tadi di ban bekas yang ada air hujannya, tempayan ya, pokoknya yang menampung air bersih atau air hujan. Saya senang sekali. Dia termasuk nyamuk yang pembersih ya. Nah, kemudian nyamuk Aedes itu penyebar ya, ingat, Quisling bukan penyebab. Nyamuk Aedes, kalau mahasiswa Quisling jangan lagi bilang apa penyebab demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti, bukan ya. Jadi itu penyebar ya, bukan penyebab. Nah, ini nyamuk Aedes aegypti itu penyebar demam berdarah, dengue, chikungunya. Nah, ini tugasnya. Nah, ada tugas lagi. Mungkin kalian, aduh Bu Uci, ini setiap pertemuan ada tugas. Ini hanya untuk membantu kalian ya, bantu kalian dalam segi nilai dan dalam segi keilmuan. Jadi jangan hanya ngelihat slide saja belajarnya ya, kalian bisa searching. Jadi tugasnya adalah mencari penyakit apa lagi, makin banyak makin bagus ya. Penyebab apa lagi penyakitnya, penyebar penyakit apa lagi. Di sini sudah ada demam berdarah, chikungunya. Terus apa lagi yang bisa disebar oleh nyamuk Aedes aegypti? Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke kulek. Oke, sebelum masuk ke nyamuk Aedes ke kulek, saya ingin sedikit menyampaikan. Oh, ini juga sudah 14 menit ya, sebentar lagi. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini hampir sama dengan nyamuk Aedes albopictus kebiasaannya. Cuman nyamuk Aedes albopictus dia suka di kebun ya. Dia sukanya di kebun, tidak masuk ke dalam rumah. Nah, begitu. Oke, untuk slide ini dicukupkan. Terima kasih. Kita lanjut ke slide selanjutnya.